Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita karunia-Nya, berikan kita kesehatan hingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bermuajah, kita bertemu, yang mana insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan yang membuat bahagia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahagia ketika melihat umatnya duduk bersama untuk menimba ilmu. Tiada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika melihat umatnya menuntut ilmu, menimba ilmu, warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan umur kita sehingga selalu bisa menuntut ilmu, warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutamanya yang saya muliakan guru ilmi, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kebahagiaan beliau, Allah berikan beliau kesehatan, Allah berikan beliau keistiqomahan, Allah berikan beliau kesabaran di dalam berdakwah, dan Allah berikan beliau kesehatan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Al-Habib Ali Al-Muhdhar, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdhar, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah tadi kita dengarkan baik-baik nasihat-nasihat dari guru kita, guru ilmi, dan beliau mengambil nasihat-nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau sudah sangat jelas sekali tentang bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah, memakmurkan kehidupan kita dengan memperbanyak zikir, ya. Dan perlu kita ingat bahwasanya di dalam bulan Maulid ini apa poin amalan yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang itu hanya bergembira saja tapi tanpa ngambil ilmu yang dia dapatkan di bulan Maulid. Minimal kita belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit-sedikit di bulan Maulid ini, dan kita amalkan, kita praktekkan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu cerita, ini membahas tentang kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang qalbuhu rahim, qalbuhu latif, yang hatinya itu sangat penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Nabi itu begitu cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi itu begitu cinta terhadap umatnya, yang insya Allah kita kalau setiap bulan Maulid itu sering dengar bahwasanya Nabi cinta betul kepada umatnya. Gak kaget, karena Nabi itu memiliki hati yang lembut. Hati kita ini kan maaf keras, kita ini hatinya kan keras. Baca wiridnya jarang, baca zikirnya jarang. Kalau urusan duit, aduh, nomor satu. Itu kan tanda-tanda orang itu kalau hatinya keras apa? Mendahulukan uang dibanding majelis ilmu. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda yang paling kuat apa? Kalau pian lebih suka begawi dibanding Anda datang ke majelis ilmu, berarti itu menunjukkan hati Anda keras.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang, gak tega sama orang. Sampai-sampai pernah diriwayatkan Nabi itu jual beli, Nabi itu juga berdagang ya, begawi. Saya baca satu sirah Nabawi, Syama'il Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa muamalatuhul maliyah at-tijariyah, bagaimana Nabi di dalam berdagang, bagaimana cara Nabi berdagang. Nabi itu pernah satu saat, beliau itu ketika berdagang ya, kemudian sudah jadi ini dagang jual beli sudah selesai semua, dapat seminggu, orang yang beli tadi datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa? Muhammad, saya nggak cocok sama barang ini, ternyata saya kurang butuh sama barangnya, dikembalikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Oh udah, ya sudah, sini barangnya, ini uangnya saya kembalikan. Ini kalau secara jual beli kan nggak masuk, ini rugi dong kalau begitu. Ya, kalau cara jual beli ini salah, ini cara jual beli yang model begini ini keliru. Nah, Nabi Muhammad merasa orang tidak butuh, ya sudah. Sayangnya, lembutnya hatinya, sampai maaf, yaitu tadi. Orang seminggu sudah dipakai sama orangnya, dikembalikan kepada Nabi, diterima oleh Nabi, dikembalikan uangnya, tanpa mengurangi uang yang dia punya tadi. Ini menunjukkan begitu lembutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu begitu lembut hatinya, kasih sayangnya itu tiada duanya. Pernah jadi gini, ada satu cerita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari wahyu turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Allah itu mengirimi surat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, tentang ayat ini, tentang surat ini, tentang perihal ini. Itu malaikat Jibril setiap hari hampir sering turun menyampaikan surat cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah yaum minal ayyam, ada satu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril tidak turun. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-15 malaikat Jibril tidak turun. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bingung. Nabi bingung karena cintanya kepada Allah, merasa apa? Seakan-akan ditinggal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bingung sampai apa? Dibuat lelucon oleh orang kafir. Muhammad qad wadda'ahu rabbuh. Muhammad sudah ditinggalin sama Tuhannya. Muhammad sudah ditinggalin sama Tuhannya. Orang-orang kafir ketika itu ketawa semua. Ente dibodoh-bodohin sama Tuhanmu, wahai Muhammad. Nabi nangis, Nabi sedih, Nabi bingung. Ya, macam kita lah. Zaman kita dulu waktu masih muda-muda, kalau gak dapat surat dari kekasih kan bingung. Ya, yang tahun 90-an lahirnya insya Allah paham lah zaman dulu. Kalau zaman sekarang pakai WhatsApp itu, guru. Kalau zaman dulu kan surat menyurat. Kalau nggak dapat surat dari sang kekasih pacar kita, aduh pusing kepalang kita, bingung. Oh jangan-jangan sudah nggak sayang lagi sama saya. Oh jangan-jangan perempuan itu sudah tidak cinta lagi kepada aku. Ini beda kasus kalau Nabi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala sudah meninggalkan diri. Ketika Nabi begitu gelisah, ketika Nabi begitu bingung, Allah, malaikat Jibril turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi waktu malam yang gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkan. Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkan.
Muhammad, Tuhanmu di sampingmu, tidak pernah meninggalkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, dan ma aghdabaka rabbuk, dan Tuhanmu tidak sedang marah kepadamu. Inti tenang aja Muhammad. Ini apa ya? Kita lagi cerita bagaimana hubungan Allah, hubungan Nabi Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tenang wahai Muhammad, ma wadda'aka rabbuk, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu tidak mungkin meninggalkanmu, tidak mungkin marah kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Muhammad, ingatlah baik-baik, akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ini surat cinta dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, sudah, ini enggak usah pusing, ini enggak usah bingung. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak nanti aku akan berikan kepadamu sesuatu yang membuat dirimu begitu bahagia kelak di akhirat. Para ulama ahli tafsir mengatakan apa yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ternyata apa janjinya? Allah berjanji akan memasukkan seluruh umat Nabi Muhammad ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pian-pian ini calon penghuni surga. Calon penghuni surga, cuman nanti belum tentu langsung masuk surga. Ya mungkin dicuci dulu bentar lah ke neraka. Apalagi yang tukang-tukang bohong. Yang tukang bohong, itu calon-calon penghuni neraka dulu, habis itu baru masuk surga. Orang-orang yang maaf banyak ngomong, kemudian banyak berbohong, ini Rasul itu paling nggak suka. Nabi Muhammad SAW itu paling benci sama orang yang tukang bohong. Karena kebohongan sekali akan menjadi kebohongan yang kedua kalinya. Kebohongan yang kedua kalinya akan menjadi kebohongan yang ketiga kalinya. Makanya Nabi itu sampai-sampai pernah diriwayatkan kalau ada tukang bohong gak disapa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, tenang, inti kamu bakal saya bahagiakan nanti di surga. Bakal aku bahagiakan nanti kelak di akhirat. Alam yajidka yatiman fa'a. Wahai Muhammad, kamu gak ingat apa dulu? Kamu waktu kecil ditinggal meninggal oleh orang tuamu. Tapi siapa yang melayanimu? Siapa yang memperhatikanmu? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya. Nabi belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi umur berapa? Ibunya pun meninggal. Siapa yang memperhatikanmu wahai Muhammad? Apakah kamu gak ingat? Mulai dari itu aku tidak pernah meninggalkanmu. Maksudnya begitu. Mulai dari kamu kecil, aku nggak pernah ninggalin kamu wahai Muhammad. Wa wajadaka dhalan fahada. Kamu nggak ingat wahai Muhammad ketika engkau tidak tahu menahu tentang ilmu apapun, kemudian aku ajari dirimu sehingga kamu tahu akan segala ilmu. Ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kamu ketika itu tidak memiliki apapun, kemudian aku cukupi apa yang menjadi kebutuhan. Ini cinta kasih Allah. Jadi surat Wadduha ini adalah surat cinta Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus paham, kita harus tahu begitu besar cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya beruntunglah bagi siapapun orang yang dia itu begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad. Lah cinta itu tidak bisa tiba-tiba muncul. Kan betul. Mana ada cinta itu tanpa apa? Mengenal, tak kenal maka tak sayang. Anda tidak mungkin cinta kepada Nabi, tidak mungkin sayang terhadap Nabi kecuali Anda kenal dengan Nabi Muhammad. Dan bagaimana cara Anda mengenal Nabi Muhammad? Ya belajar sejarah, belajar tentang apa? Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibn Hazm, ada seorang ulama Ibn Hazm al-Dhahiri mengatakan bahwasanya apa? Gak mungkin
Orang itu kalau belajar atau membaca sejarah Nabi, gak mungkin kalau gak cinta, pasti cinta. Karena isinya apa? Nabi itu, kehidupan Nabi itu isinya semuanya pelajaran, kasih sayang. Orang kalau baca sejarah Nabi itu pasti cinta, nggak mungkin nggak cinta, pasti cinta. Semoga kita dijadikan minal muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad tanpa ada syarat, ya, karena cintanya Nabi kepada kita tanpa ada syarat. Nabi kan cinta kepada kita. Sering kita dengar di majelis-majelis ilmu bahwasanya Nabi itu cinta kepada kita. Cintanya Nabi kepada kita tanpa ada syarat. Walaupun muka kita jelek, ya, walaupun muka kita itu jelek, walaupun kita ini berumur dengan dosa, walaupun kita ini nggak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi ketahuilah ada cinta Rasul yang menanti Anda. Ya, kurang lebihnya begini, kalau Anda tidak membalas dengan sholawat kepada Nabi Muhammad setiap hari, berarti cinta Nabi kepada Anda adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, gitu. Cinta Anda kepada Nabi adalah cinta Nabi kepada Anda adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cintanya Nabi begitu besar kepada kita, tapi kita tidak pernah mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk bulan Maulid, ayo kita perhatikan betul bagaimana pelajari sejarah Nabi. Bagaimana sih Nabi itu dalam kehidupan, bagaimana sih cara makan Nabi. Oh, Nabi itu makannya begini. Oh, Nabi itu kalau sebelum makan begini. Oh, Nabi itu setelah makan begini. Oh, Nabi itu kalau lupa makan, ketika makan lupa membaca bismillah, maka Nabi membaca doa, ada doanya. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah wa awwalahu wa akhirahu. Itu kalau di tengah-tengah makan, oh lupa tadi nggak baca doa, maka kata Nabi Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu caranya begitu. Kita perhatikan betul bagaimana Nabi, kemudian bagaimana Nabi itu kalau keluar di rumah pasti baunya wangi. Sebelum keluar Nabi ngaca terlebih dahulu, menyisir rambutnya, meminyaki rambutnya, pakai pewangian keluar. Jangan pian datang ke majelis ilmu maaf gak mandi. Jangan dong, kita keluar ke majelis ilmu gak mandi. Ya betulnya terserah pian juga, cuman kasihan yang di sebelah pian. Kalau pian gak mandi, kasihan yang di sebelah pian. Nabi wangi, Nabi itu kalau datang wangi. Makanya itu contoh-contohnya ya. Kita ambil contoh-contoh bagaimana keseharian Nabi Muhammad SAW. Moga-moga bulan Maulid ini Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makin bulan Maulid semakin semangat baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Semakin bulan Maulid, masuk bulan Maulid, insya Allah semakin apa? Ingin belajar. Ya, belajar apa? Belajar tentang bagaimana kehidupan keseharian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah nanti keluar dari bulan Maulid kita termasuk golongan orang-orang muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah berikan hidayah anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang pecinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sedikit ini cukup menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.